Selamat pagi anak-anak. Sotihotu Namo Buddhaya. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ati pada mata pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti, khususnya pada kelas 12. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang materi bagaimana awal terbentuknya alam semesta serta lenyapnya alam semesta. Setelah sebelumnya mempelajari tentang apa itu alam semesta, terus bagaimana sistem dunia, hari ini kita bahas tentang awal terbentuk dan lenyapnya alam semesta. Tentunya hal yang perlu kalian siapkan adalah konsentrasi, kemudian buku serta pena untuk mencatat beberapa hal yang akan Ibu jelaskan dan kemungkinan tidak ada dalam PowerPoint ini. Mari kita simak bersama-sama penjelasan dari Ibu mengenai awal terbentuknya dan lenyap atau hancurnya alam semesta. Baiklah, Ibu ulas kembali tentang materi yang sudah dipelajari, yakni pengertian tentang alam semesta. Alam semesta merupakan seluruh ruang yang ada di dalamnya terdapat kehidupan biotik dan abiotik. Nah, dalam agama Buddha, alam semesta ini dikenal dengan nama loka, yakni loka mempunyai unsur yang terdiri atas nama dan rupa. Nah, semua terkandung di alam semesta pada hakikatnya terdiri dari 3 komponen, yakni ada rupa, cita, dan cetasika. Pembahasan yang pertama yakni mengenai awal terbentuknya alam semesta. Terbentuknya alam semesta diawali dengan dunia ini yang berproses dalam waktu yang cepat ataupun lambat, tetap akan mengalami kehancuran. Jadi pada saat kehancuran bumi, makhluk-makhluk sebagian besar ini terlahir di alam abasara atau biasa disebut dengan alam cahaya. Pada saat bumi terbentuk kembali, makhluk-makhluk yang meninggal di alam abasara ini terlahir kembali ke bumi sebagai manusia. Nah, pada awal terbentuknya bumi, pada saat itu hanya tampak air yang diselimuti kegelapan. Tidak ada bulan, tidak ada matahari, bintang, baik siang maupun malam. Tidak ada jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Jadi makhluk-makhluk itu hanya dikenal sebagai makhluk saja. Kemudian, setelah waktu yang sangat lama, tanah dengan sarinya yang lezat itu muncul di atas permukaan air seperti bentuk-bentuk buih ataupun busa ya. Tanah ini memiliki warna, bau, rasa seperti mentega murni dengan kualitas terbaik dan sangat manis bagaikan madu murni. Kemudian makhluk yang memiliki sifat serakah atau lola jatiko berusaha mencicipi dan makan sari tanah yang seperti madu tersebut dengan jarinya. Jadi kayak mencolek gitu ya. Kemudian dia cicip. Setelah berusaha mencicipi makanan, timbul keinginan dia untuk memecahkan gumpalan-gumpalan sari tersebut yang seperti buih tadi ya. Nah, akibat dari tindakannya itu, cahaya yang ada dalam tubuhnya itu lenyap, menghilang ya cahayanya. Kemudian seiring hal tersebut bulan dan matahari muncul, siang dan malam dapat dibedakan, bulan, minggu, tahun, serta musim muncul. Nah, makhluk-makhluk makan sari tanah seperti madu murni itu dalam waktu yang lama sehingga membuat penampilan mereka menjadi berbeda. Ada yang rupawan dan buruk rupa. Makhluk yang rupawan menjadi sombong terhadap makhluk yang buruk rupa. Nah, akibatnya tanah yang lezat lenyap berganti menjadi tumbuh-tumbuhan dari tanah atau disebut dengan bumi papatiko. Dengan cara tumbuhnya seperti jamur berjenis cendawan. Kemudian, jamur juga memiliki warna, bau, rasa seperti mentega yang manis, bagaikan madu murni itu. Makhluk-makhluk mulai memakan jamur sehingga perbedaan penampilan itu meningkat. Jadi setelah makan tadi dari tanah, setelah tanah jamur,
Ini menyebabkan penampilan mulai meningkat. Sifat sombong dan angkuh itu muncul pada penampilan yang buruk rupa. Akibatnya jamur manis itu lenyap berganti menjadi tumbuhan menjalar atau badalata ya. Yang secara tumbuhnya seperti bambu, rasanya juga manis bagaikan madu murni. Kemudian makhluk-makhluk itu mulai memakan tanaman yang merambat sehingga tubuhnya menjadi lebih padat dan berpenampilan lebih meningkat. Lebih kerenan lah ya. Buat yang cewek lebih langsing, buat yang cowok lebih kekar begitu ya. Nah, makhluk-makhluk itu pun menjadi semakin sombong sehingga tanaman merambat pun lenyap. Ya. Begitu. Jadi ketika para makhluk atau manusia yang sudah menjadi manusia itu perlahan-lahan mencicipi tanah, timbul sombong. Mencicipi jamur, timbul sombong dan angkuh. Maka akan ada lagi timbul lagi, maksudnya makan lagi tumbuhan menjalar. Terus penampilannya pun meningkat. Ada yang gantengan, ada yang langsing, ada yang gendut gitu ya. Nah, makhluk-makhluk berkumpul dan meratap menyesali tanaman merambatnya lenyap. Setelah tanaman merambat lenyap berganti tumbuhan padi atau sali, tumbuhan padi masak di alam terbuka. Tumbuhan padi adalah tanaman tanpa dedak dan sekam serta halus dan butirannya bersih. Kemudian makhluk-makhluk yang mempunyai sifat malas mulai mengumpulkan nih padi untuk 2 hari, 4 hari, dan 8 hari. Padi yang telah dituai batangnya tidak tumbuh kembali sehingga menjadi masa menunggu. Batang padi mulai tumbuh serumpun. Makhluk-makhluk mulai makan padi yang disimpan dan dedak mulai menutup butiran padi. Makhluk-makhluk ini pun mulai makan butiran padi. Hal ini berlangsung selama waktu yang sangat lama sehingga perbedaan penampilan itu lebih meningkat. Bagi yang wanita tampak kewanitaannya, bagi laki-laki tampak kelaki-lakiannya. Jadi menyebabkan adanya perbedaan kelamin ya, yang tadinya tidak atau belum terbaca kelaminnya, sekarang setelah makan makanan padi ini mulai terlihat jenis kelamin dari masing-masing. Kemudian laki-laki sangat memperhatikan keadaan wanita dan wanita memperhatikan tentang keadaan laki-laki, muncul suatu perasaan. Karena saling memperhatikan keadaan satu sama lain, maka timbullah nafsu indera dalam tubuhnya. Sebagai akibat adanya nafsu indera tersebut, mereka melakukan hubungan kelamin. Nah, demikian penjelasan mengenai awal terbentuknya alam semesta, dari kehancuran bumi tercipta kembali, terus bagaimana itu manusia terbentuk dari cahaya ya. Semoga dapat dipahami penjelasan tadi. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Yang berikutnya adalah mengenai kehancuran alam semesta. Tanda-tanda kehancuran alam semesta ini, pertama, muncullah suatu masa yang dimana hujan tidak lagi pernah muncul. Setelah itu muncul matahari kedua. Nah, pada kemunculan matahari kedua tidak lagi membedakan antara siang dan malam. Kemudian yang ketiga, usia rata-rata manusia ini terus turun hingga 10 tahun. Setelah itu, munculnya matahari kedua menurut kitab Surya ditandai dengan Kitab Surya Sutta ditandai dengan adanya dua matahari yang saling mengorbit satu sama lain dalam satu sistem tata surya di galaksi Bima Sakti atau galaksi yang lain. Jadi kehancuran alam semesta dalam pandangan agama Buddha terdapat dalam Kitab Surya Sutta. Kehancuran alam semesta ini ditandai dengan rata-rata usia manusia itu turun terus hingga sampai 10 tahun. Nah, pada akhir masa atau kehancuran muncullah masa di mana hujan tidak lagi turun seperti yang dijelaskan tadi. Penjelasan selanjutnya. Berikut ini macam-macam kehancuran alam semesta menurut agama Buddha. Jadi ada 3 hal, yakni kehancuran alam semesta yang dikarenakan api, dan yang kedua karena air, dan yang ketiga karena angin.
Nah, untuk penjelasan masing-masing kehancuran alam semesta ini dapat Ibu jelaskan di slide berikutnya. Yang pertama, kehancuran alam semesta karena api. Dalam kutipan kitab Wisudimaga, di masa yang akan datang, setelah muncul Buddha yang terakhir pada siklus bumi sekarang, yakni Buddha Siddhartha Gautama, akan ada suatu masa muncul awan yang tebal yang menyirami 100 miliar tata surya. Manusia bergembira mengeluarkan benih dan menanamnya, tapi tiada lagi hujan yang turun setetes pun sejak saat itu. Nah, kehancuran bumi menurut kitab Anguttara Nikaya pada Sataka Nipata itu berawal dari musim kemarau yang lama sekali. Selanjutnya, dengan berlangsungnya musim kemarau yang panjang ini, muncullah matahari yang kedua. Berselang suatu masa yang lama, muncul matahari ketiga, keempat, sampai dengan ketujuh. Nah, terjadinya kemarau panjang sampai matahari ketujuh ini terjadi perubahan-perubahan yang sangat besar di bumi ini. Pada waktu matahari ketujuh itu muncul, bumi ini seperti bola api dan akhirnya seperti debu lenyap bertebaran di alam semesta. Nah, kehancuran alam semesta karena panas atau api ditandai dengan adanya peristiwa berikut. Yang pertama, tidak ada hujan dalam waktu yang lama, yakni dalam ratusan tahun hingga ratusan ribu tahun. Akibatnya, semua bibit tanaman seperti bibit sayuran, pohon-pohon penghasil obat, pohon palem, dan pohon-pohon besar di hutan itu menjadi layu, kering, dan kemudian mati. Terus yang kedua, ini ya, yang pertama, tidak ada hujan dalam waktu yang lama, dan yang kedua adalah selanjutnya akan tiba suatu masa ketika matahari kedua muncul, itu membuat sungai dan danau surut, kering, dan tiada. Ya, ketika matahari kedua itu muncul, tidak bisa dibedakan antara siang dan malam. Nah, setelah matahari yang satu tenggelam dan yang lain terbit, dunia merasakan terik matahari tiada henti. Tetapi tidak ada dewa yang mengatur matahari pada waktu kehancuran kappa berlangsung seperti pada matahari yang biasa. Karena dewa matahari pun mencapai jana dan terlahir kembali di alam Brahma. Nah, pada waktu matahari yang biasa ini bersinar, awan kilat dan uap air terbentuk gelap memanjang melintasi angkasa. Akan tetapi, pada kehadiran matahari penghancur kappa, angkasa sama kosongnya dengan cakram kaca jendela tanpa kehadiran awan dan uap air. Yang ketiga, akan tiba suatu masa matahari ketiga itu muncul sehingga semua sungai besar seperti Sungai Gangga, Sungai Yamuna, Sungai Acirawati, Sungai Sarabu akan menguap, surut, dan kering tiada tara. Kemudian yang keempat, akan tiba suatu masa nih matahari keempat muncul sehingga semua danau besar, kalau yang ketiga tadi adalah sungai-sungai besar surut, kering, dan lama-lama tiada, kini gantian danau. Danau-danau besar seperti Danau Anotata, Danau Sihapapata, Danau Ratakara itu surut juga, kering, dan tiada. Ya, danau. Kalau tadi itu sungai, yang ini adalah danau, danau-danau besar. Nah, yang kelima, akan tiba suatu masa matahari kelima itu muncul sehingga air maha surut di 100 yojana, lalu surut lagi 200 yojana sampai 700 yojana. Air maha samudra semakin surut dan kedalamannya tersisa hanya setinggi satu orang dewasa saja hingga akhirnya air maha samudra surut sampai sedalam tinggi mata kaki. Hanya setinggi mata kaki, itu betapa keringnya, sudah kering banget nih yang kelima ya. Nah, yang keenam,
Akan tiba suatu masa matahari ke-6 muncul membuat seluruh dunia menjadi gas. Seluruh dunia menjadi gas. Semua kelembapannya telah menguap. 100 miliar tata surya yang dikelilingi tata surya kita juga menguap. Dan ketika matahari ke-6 muncul, maka bumi ini dengan Gunung Sineru sebagai raja gunung mengeluarkan dan menyemburkan asap. Yang terakhir, matahari ke-7 muncul, ya, matahari ke-7 muncul sehingga seluruh dunia bersama dengan 100 miliar tata surya yang lain terbakar. Ya, terbakar. Puncak Sineru yang tingginya lebih dari 100 yojana juga ikut hancur berantakan dan lenyap di angkasa. Kebakaran bertambah besar dan menyerang alam dewa Catu Maharajika. Nah, setelah membakar istana emas, istana permata, istana kristal, kebakaran merambat terus ke alam surga Tawatimsa dan naik terus ke Brahma Jana pertama. Setelah membumi, hanguskan alam Brahmajana, kedua yang lebih rendah, api berhenti sebelum mencapai alam Brahma Abasara. Ya, yang ketujuh itu udah puncaknya karena sudah menyerang sampai alam Catu Maharajika dan alam Brahmajana. Namun tidak sampai ke alam Brahma Abasara. Setelah kehancuran alam semesta karena api, yang berikutnya Ibu akan menjelaskan tentang kehancuran alam semesta karena air. Nah, kehancuran alam semesta karena air ini berawal adanya awan kaustik. Awan kaustik yakni awan yang sangat besar, kemudian menimbulkan hujan dengan perlahan dan bertambah besar sampai menyirami 100 miliar tata surya. Setelah awan besar muncul, besar banget pokoknya, terus kemudian menyebabkan hujan, menyirami 100 miliar tata surya. Setelah tersiram air kaustik, bumi, gunung itu mencair dan semua air yang timbul ditunjang oleh angin. Jadi angin itu juga berpengaruh membawa aliran air itu sendiri. Nah, air merendami bumi nih. Air merendami bumi sampai jana kedua. Terus naik hingga alam jana ketiga. Kemudian berhenti sebelum sampai alam Subakinha. Ini alam Subakinha kan? Ini alam Subakinha pokoknya. Dan setelah jana ketiga dia berhenti sampai di sini. Jadi sebelum ke alam Subakinha dia udah berhenti. Kalau tadi karena api dia berhenti sebelum mencapai alam Abasara. Kalau air ini berhenti sebelum mencapai alam Subakinha. Tentang alam-alam akan dipelajari pada bab berikutnya, yakni 31 alam kehidupan. Di situ ada alam Brahma seperti apa, alam Subakina seperti apa. Nah, selanjutnya terjadi pembentukan kembali alam semesta yang diliputi kegelapan dan timbulnya awan besar. Air kaustik itu menyusut. Di 100 miliar tata surya tadi udah mulai menyusut. Kemudian angin di sekelilingnya muncul sehingga membentuk alam yang diawali dari alam Subakinha. Nah, tadi setelah kehancuran alam semesta karena air itu berhenti di jana ketiga. Pokoknya berhenti di akhir jana ketiga karena sebelum mencapai alam Subakinha dia udah berhenti. Nah, kehidupan baru ini dimulai dari alam ini ya. Kehidupan baru dimulai dari alam Subakinha itu sendiri. Nah, dalam kehancuran alam semesta karena air ini, masa pembentukan dan kehancuran alam ini terbagi menjadi 4 masa. Yang pertama ada masa penyusutan atau disebut dengan Samwato. Masa ini ditandai dengan timbulnya awan yang mengawali kehancuran Kapa sampai air akustik surut. Ya, diawali dengan kehancuran Kapa sampai air akustik surut. Yang kedua ada masa setelah penyusutan. Maaf tadi yang pertama Ibu banyak typonya ya. Ada ini penyusutan bukan penusutan. Ini tandai, tanda ada D-nya. Sorry typo. Nah, ini ada A-nya depan. Nah, yang kedua, masa setelah penyusutan atau samwatatayi.
Masa ini ditandai dengan surutnya air kaustik sampai timbulnya awan besar. Pemulihan yang menyirami 100 miliar tata surya. Kalau tadi yang pertama ditandai dengan timbulnya awan yang mengawali kehancuran kapal sampai air kaustik surut. Kalau yang kedua ini ditandai dengan setelah surutnya air kaustik maka timbul awan besar yang memulihkan dan menyirami 100 miliar tata surya. Terus yang ketiga ada masa pengembangan atau wiwato. Masa ini setelah pemulihan sampai munculnya bulan dan matahari. Nah, ini kan ada awan besar yang memulihkan. Nah, setelah memulihkan munculnya bulan dan matahari. Jadi penyusutan, setelah penyusutan terus pengembangan. Munculnya bulan dan matahari. Terus yang keempat ada masa setelah ekspansi atau lebih luas lagi disebut dengan wiwatayi, masa ekspansi, masa yang lebih luas dari sebelumnya, yakni setelah muncul bulan dan matahari, kemudian dilanjutkan muncul awan untuk mengawali kehancuran. Jadi terbentuknya alam semesta ini melalui proses yang sangat panjang. Jadi tidak hanya karena ciptaan seseorang atau ciptaan suatu hal yang dikondisikan, tapi karena dia itu terbentuk dari kehancuran, terbentuk kembali, hancur, bentuk, hancur, dan seperti itu terus menerus. Setelah tadi kehancuran alam semesta karena air, sekarang yang terakhir kehancuran alam semesta karena angin. Nah, kehancuran alam semesta yang disebabkan oleh angin itu mirip dengan air dan api. Yakni pertama, muncullah awan yang mengawali kehancuran kapal, tetapi ada perbedaannya. Bila penghancuran karena api muncul matahari kedua, maka pada kehancuran yang disebabkan angin ini muncullah angin atau unsur gerak yang menggerakkan yang menghancurkan kapal itu sendiri. Pertama, muncullah angin yang menerbangkan debu kasar, debu halus kemudian kasar, pasir halus, pasir kasar, dan seterusnya sampai mengangkat batu sebesar batu nisan dan pohon besar yang tumbuh di tempat yang tak rata, kemudian tertiup dari bumi ke angkasa luar dan tidak jatuh kembali ke bumi, tetapi hancur berkeping-keping dan musnah. Nah, kemudian setelah angin itu muncul dari bawah permukaan dan membalikkan bumi nih, angin melemparkan bumi ke angkasa hingga hancur berkeping-keping dan musnah. Ya, jangan ditanya gunungnya bagian gunung Semeru itu pasti tercabut keluar angkasa dan saling berbenturan hingga berkeping-keping lalu lenyap. Nah, terus dengan cara ini angin menghancurkan alam para dewa yang dibangun di bumi atau di gunung Semeru dan yang dibangun di angkasa. Kekuatan angin itu meningkat terus dan menghancurkan keenam alam dewa yang penuh kebahagiaan Indra Kama Sukati. Nah, tata surya juga ikut hancur juga. Tata surya bertumbukan atau bertabrakan dengan tata surya lain, gunung Himalaya dengan gunung Himalaya lain. Begitu ya, hancur berkeping sampai musnah. Nah, angin menghancurkan dari bumi sampai alam Brahma Jana ketiga dan berhenti sebelum mencapai alam WH Pala. Kalau tadi pada kehancuran karena api itu berhenti sebelum mencapai alam Brahma Abasara. Kalau karena air tadi berhenti sebelum alam Subhaginha. Kalau karena angin ini berhenti sebelum mencapai alam Wehapala. Alam Wehapala ini berada pada alam Jana keempat. Setelah menghancurkan semuanya, angin mereda. Kemudian angkasa yang di atas menjadi satu dengan angkasa yang di bawah dalam kegelapan yang pencekam. Alam yang kembali muncul pertama kali adalah alam Brahma Subhaginha. Ya, periode waktu awan besar sampai surutnya angin yang menghancurkan adalah 1 Asan Keakapa. Periode surutnya angin sampai munculnya awan pemulihan adalah 1 Asan Keakapa dan seterusnya.
Empat Asankya-Kappa ini membentuk satu Mahakappa. Beginilah cara kehancuran yang disebabkan oleh angin. Nah, jadi apa sih yang menyebabkan kehancuran dunia seperti ini? 3 akar akusala-kama. Ya, akusala-kama itu perbuatan buruk adalah penyebabnya. Apabila salah satu akar akusala-kama lebih menonjol, maka dunia akan hancur oleh sebab itu. Contohnya nih, bila loba itu keserakahan akan materi ya. Loba itu serakah. Lebih menonjol, ya, bila loba lebih menonjol, maka dunia akan hancur oleh api. Nah, apabila dosa atau kebencian lebih menonjol, maka dunia akan hancur oleh air. Dan jika moha, yakni kegelapan batin yang disebabkan oleh ketidaktahuan, ketidakmampuan seseorang membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, bukan bodoh karena nggak sekolah ya, tapi susah tidak mampu membedakan baik dan buruk, ini lebih menonjol, maka dunia akan hancur oleh angin. Ya, ada juga orang beranggapan bila kebencian lebih menonjol, dunia akan hancur oleh api. Apabila loba lebih menonjol, dunia akan hancur oleh air. Jadi kalian hendaknya tetap mengembangkan sifat-sifat atau perbuatan baik di kehidupan ini, dimulai dari kita sendiri, gitu ya. Nah, tadi itu adalah penjelasan tentang kehancuran alam semesta yang diakibatkan oleh api, angin, dan air ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana kehidupan manusia dengan alam semesta. Kehidupan manusia dengan alam semesta. Pandangan agama Buddha mengenai lingkungan ini tercermin dalam kitab Dhammapada Bhuppawagagata yang ke-49, yakni bagaikan seekor kumbang mengumpulkan madu dari bunga-bunga tanpa merusak warna dan baunya. Demikian pula hendaknya orang bijaksana mengembara dari desa ke desa. Nah, dulu itu diceritakan tentang kisah Kosia, orang kaya yang kikir. Jadi di suatu desa Sakara, dekat Raja Gaha itu tinggal orang yang sangat kaya tapi sangat kikir, yakni bernama Kosia. Jadi Kosia ini dia tidak mau memberikan sesuatu yang dia miliki sekecil apapun untuk orang lain. Jadi suatu hari untuk menghindari miliknya dengan orang lain, si Kosia ini dan istrinya itu membuat roti di bagian atas rumah di tempat yang tidak seorang pun dapat melihat ya. Saking kikirnya dia bikin roti itu dengan cara yang tidak dapat diketahui orang lain ya. Nah, suatu pagi itu Sang Buddha dengan penglihatan supranaturalnya itu melihat bahwa orang kaya tersebut dan istrinya itu dapat mencapai tingkat kesucian Sotapati. Karena Buddha mengetahui hal tersebut, maka Buddha mengirimkan Biku Moggallana ke rumah orang kaya tersebut untuk membawa mereka ke wihara Jetawana pada saat makan siang ya. Dengan kekuatan batin yang luar biasa, Biku Moggallana itu mencapai rumah orang kaya tersebut yang bernama Kosia. Nah, setelah sampai rumah sang saudagar kaya itu, Biku Moggallana itu hanya berdiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya, Kosia berkata pada istri, "Buatkan roti ini yang sangat kecil dan berikan pada biku tersebut." Kemudian sang istri mengambil adonan yang sedikit lalu dipanggangnya. Ternyata meskipun mengambil adonan yang sedikit itu, roti itu tetap mengembang besar. Karena sang Kosia berpikir, wah istriku nih bikin rotinya adonannya besar sekali. Kemudian Kosia ngambil lagi adonan yang kecil, ternyata mengembang lagi ya. Jadi sampai beberapa kali itu mengembang terus. Akhirnya Kosia menyuruh istrinya itu ngambil sebagian aja nih sedikit.
ternyata adonan yang sudah mengembang itu menjadi satu dan sangat besar sekali, nggak bisa dikasih sedikit ke Biku Mogalana. Akhirnya Kosia itu kayak merasa udah nggak selera melihat rotinya, kemudian dia mendanakan semuanya ke Biku Mogalana. Nah, karena nggak berhasil membuat roti kecil, semua didanakan. Nah, sang Biku Mogalana itu menyampaikan bahwa mereka ditunggu oleh Sang Buddha di Wihara Jetawana di Sawati. Nah, karena Sang Buddha mau menyampaikan khotbah tentang kemurahan hati kepada orang kaya kikir tersebut beserta istrinya. Dengan kekuatan batin, Biku Mogalana nih membawa mereka di hadapan Sang Buddha. Nah ya, setelah membabarkan dhamma dan mereka mendengar dhamma dari Sang Buddha, suami istri tersebut mencapai kesucian Sotapati. Keesokan harinya, ketika para biku bercakap-cakap memuji Mahamogalana, Buddha menghampiri mereka dan berkata, "Para biku, seharusnya kamu juga berdiam dan berkelakuan di desa seperti Biku Mogalana, menerima pemberian dari penduduk desa tanpa mempengaruhi keyakinan dan kemurahan hati mereka atau kesejahteraan mereka." Ya, ini diibaratkan dengan seekor kumbang mengumpulkan madu dari bunga-bunga tanpa merusak warna dan baunya. Demikian pula hendaknya orang bijaksana mengembara dari desa ke desa. Walaupun berdiam diri di sebuah desa, dia tidak mempengaruhi sedikit pun keyakinan atau kemurahan hati mereka. Jadi agar tersadarkan dengan sendirinya. Begitu keterangan dari Dhammapada Pupawaga ini. Selanjutnya adalah tentang kehidupan manusia dengan alam semesta ini. Manusia itu nggak lepas dari alam semesta karena manusia selalu berhubungan dengan lingkungan. Lingkungan juga memerlukan manusia, jadi simbiosis mutualisme. Dan manusia juga sebagai makhluk sosial memiliki akal pikiran yang dapat dikembangkan untuk tetap berinteraksi dengan sesama manusia. Selain itu, manusia juga harus mampu mengembangkan hubungan yang bermakna terhadap kepedulian dengan alam sekitarnya. Jadi manusia ini wajib memanfaatkan potensi alam secara seimbang serta menyelesaikan masalah yang mengancam kelangsungan dan kelestariannya nih. Jadi kalau kalian perlu kayu untuk membangun rumah, gunakanlah kayu seperlunya. Paham ya? Jika kalian memerlukan sumber daya alam yang lainnya seperti air, gunakanlah seperlunya. Nah, setelah menggunakan kayu, menebang kayu beberapa, kalian wajib menanam kembali tumbuhan pohon yang sudah pernah kalian tebang nih ya, reboisasi namanya. Jangan kasus yang marak di Indonesia khususnya itu banyak orang-orang yang membuka lahan di suatu daerah, dan itu mereka itu karena lahan tersebut terdapat kandungan emas yang tinggi, jadi mereka membuka lahan secara besar-besaran untuk menambang emas yang ada di bumi. Namun mereka itu kadang lupa untuk memperbaiki kondisi tersebut atau memperbaiki alam. Nah, kenapa pemerintah itu khususnya Kementerian Lingkungan Hidup membuat peraturan tentang penanaman kembali? Karena upaya untuk memperbaiki alam, upaya untuk menjadi manusia yang hidup selaras dengan alam. Maka dari itu, untuk mereka yang melanggar atau tidak memenuhi peraturan tersebut dikenakan sanksi. Biasanya sanksi itu tidak hanya bayar uang denda, namun juga dapat dipenjara pada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, khususnya perusahaan-perusahaan yang terdaftar. Baik perusahaan terdaftar ataupun masyarakat lokal yang menambang liar hasil bumi tersebut, selain emas atau tambang nikel dan lain-lainnya. Itu masih banyak terjadi di Indonesia. Setelah menambang mereka membiarkannya, jadi itu mengakibatkan kerusakan alam. Salah satunya itu membuat rusak kondisi alam, yakni kalau hujan kan
pohon atau tumbuhan itu mampu menyerap air. Nah, kalau udah nggak ada tanaman di situ berhektar-hektar bahkan ribuan hektar ya, kalau puluhan hektar itu sedikit. Biasanya penambang itu ribuan hektar, nggak ditanam kembali. Yang ada tuh longsor terus kebanjiran. Itulah sebabnya perlu pemerintah membantu mengendalikan para pelaku usaha tersebut. Jadi hiduplah seselaras dengan alam. Nah, pemanfaatan lingkungan ini juga dalam kitab Jataka itu disebutkan bahwa orang yang pandai dan bijaksana akan berusaha meningkatkan kesejahteraan atau mencapai sukses yang sebesar-besarnya hanya dengan menggunakan sumber daya yang minimal. Seperti ia meniupkan napasnya membuat api kecil menjadi besar. Jadi hiduplah secukupnya, hindari loba atau serakah. Usaha boleh tapi jangan meningkatkan serakah diri. Kemudian ada 3 hal yang berkaitan dengan pengelolaan yang dapat kita lakukan. Yang pertama, mengembangkan pemahaman dan kebijaksanaan untuk kebenaran yang menguasai hubungan antara lingkungan dan manusia. Pentingnya edukasi tentang alam semesta. Kalian belajar IPS, begitu ya, atau IPA. Itu dapat diaplikasikan ketika kita hidup di masyarakat. Nah, yang kedua, memahami lingkungan dengan suara hati dan pikiran. Alam, tindak tanduk kita akan direstui oleh alam. Dalam artian adalah jika kita mampu memperlakukan alam dengan baik, maka kita juga tidak akan celaka karena alam. Nah, yang ketiga, memahami etika atau moral mengenai lingkungan. Pentingnya belajar tentang peraturan-peraturan tentang lingkungan, ini akan memudahkan kita untuk berusaha ke depannya. Kalau kalian berniat menjadi pengusaha yang berkaitan dengan lingkungan hidup, seperti mau bikin pabrik nih, kalian harus memikirkan pembuangan limbahnya atau pengolahan limbah bagaimana gitu kan. Jadi itu kalau mau bikin pabrik, contoh tekstil atau yang berbau kimia, itu kalian harus mempunyai saluran IPAL atau saluran pembuangan limbah yang kemudian diolah, disaring dulu, itu ada di peraturan Permen LH-nya ada. Dan nanti output atau keluaran limbah yang kalian alirkan itu ke badan alir itu, air yang keluar itu kandungan limbahnya tidak tinggi sehingga tidak membahayakan masyarakat di sekitarnya. Karena kenapa Ibu bilang kandungan limbah yang tinggi itu membahayakan masyarakat sekitarnya? Karena masih banyak warga yang menggunakan sumur bor ya. Nanti kalau kandungan limbah kalian itu besar, maka akan menyerap ke dalam tanah dan merugikan masyarakat. Merugikannya seperti apa? Kalau mereka menggunakan air sumur bor yang sudah tercemar oleh limbah tersebut, maka secara terus-menerus dan kontinu menggunakan air tersebut akan menyebabkan kerusakan pada organ tubuh atau perkembangan seperti kalau orang hamil mengkonsumsi air sumur bor yang terpapar oleh limbah, itu tidak baik untuk janinnya. Paham ya? Tidak baik untuk janinnya. Nah, itulah pentingnya kita edukasi dan belajar. Pentingnya kalian nanti jika kuliah dapat menentukan usaha apakah yang kalian pilih, dan terutama khususnya usaha yang tidak sampai merugikan orang lain. Paham ya? Jadi harus paham limbah, cara ngolah limbah gimana, cara menanam kembali seperti apa kalau kalian kerja di pertambangan, tambang emas, tambang batu bara dan lain-lain gitu kan. Dan peraturannya seperti apa, dampaknya apa ya. Selain memikirkan keuntungan, kalian juga harus memikirkan dampak-dampak bagi alam maupun masyarakat sekitar. Begitu. Nah, sampai di sini semoga kalian dapat memahami semua yang Ibu jelaskan dari awal. Apabila kurang paham, boleh kalian catat dan kalian tanyakan ke Ibu langsung, atau akan kita bahas pada pertemuan di Google Meeting atau Zoom Meeting berikutnya, atau dapat kita diskusikan di grup yang kita miliki.
Demikian penjelasan dari Ibu mengenai kehancuran alam semesta karena api, air, dan angin, serta bagaimana manusia hidup selaras dengan alam semesta. Pertemuan hari ini Ibu rasa cukup. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.